Saat kita menerima pertama waktu itu ada 40 anak. Ada 40 anak Papua. Betul. Itu kan rame banget anak-anak Papua. Oke. Iya. Masalah itu ya. Masalah nasional iya, itu. masalah yang menasional. Begitu. Nah, ini kebetulan saya sampaikan bahwa beliau Bunda Lusianti ini ibunya gitu. Ibunya dari anak-anak Papua yang hijrah. Bahasanya hijrah ya. Dari Papua ke Demak. Berkelana. Itu emang asal muasalnya gimana gitu? Kok bisa menemukan itu gitu? Kalau asal muasalnya itu suami ya. Jadi suami itu kan ikut apa ya? Tergabung dalam kayak majelis Ikhwanul Mubalighin. Jadi Ikhwanul Mubalighin. Iya, jadi apa? Para ulama, para kiai gitu kan bertemu secara nasional karena itu memang diadakan secara nasional gitu ya. Di sana ketemu gitu sama ketemu dengan Ustadz yang dari Papua ya, Ustadz Fadlan Al-Garamatain ya. Beliau gitu kan. Ya beliau karena memang beliau ini kan adalah pendakwah ya, khusus menangani anak-anak Papua di pedalaman yang konflik, yang segala macam ya, ada bentuknya begitu. Nah kebetulan beliau bilang ini dari Demak ya gitu, sampai ini saya cari gitu kan, saya ingin sekali anak-anak itu bisa ada di Demak. Iya, gitu, berarti Tuhan mempertemukan. Betul gitu. ya, dengan sejarahnya Demak itu kan sebagai kerajaan Islam pertama kan ya di Indonesia gitu. Dan ya biiznillah lah dari situ kemudian terjalin ya komunikasi yang baik. Ya akhirnya beliau mengamanahkan itu di tahun 2009 sebenarnya kita sudah mengampu ya, mengasuh, pokoknya mendidik semuanya lah ya. Anak-anak itu waktu itu sedang booming konflik Timika. Waktu itu. Ketika itu? Ya, ketika itu di 2009-2010 gitu ya. Dan kita juga saat itu disahkan, dipertemukan langsung dengan Pak Bupati saat itu. Saat itu kalau nggak salah bupatinya masih Pak Taftayani. Masih Pak Taftayani. Iya, almarhum. Berapa sih jumlahnya yang berada di tempatnya pondok pesantrennya Bunda Lusi? Iya, kalau dihitung dari angkatan pertama ya sudah banyak banget ya, karena kan yang angkatan pertama itu kan sudah hengkang, jadi mereka selesai belajar, kita sebar lagi yang ingin meneruskan kuliah itu disebar ya ke bahkan sampai ada ya yang kebetulan jadi ketua BEM, iya kan? Sampai kelihatannya sudah menyatu gitu, menyatu dengan warga Demak gitu. Betul, iya. Gitu. Ya karena bagaimanapun kan mereka itu sebenarnya anak-anak cerdas ya kalau menurut saya. Nah, memang proses-prosesnya awal mesti kan habitnya beda dong. Iya betul sekali. Ini kalau di Jawa itu kan kayak jadi artis ya Bang Muhammad waktu itu. Karena kan aneh gitu kan. Jadi mungkin mohon maaf pada saat itu kita bukan rasis ya, iya, bukan rasis ya, tapi memang kenyataannya ya. Karena memang mungkin ya wajar lah ya, karena nggak pernah melihat kan gitu. Saat kita menerima pertama waktu itu ada 40 anak. Ada 40 anak Papua. Betul. Yang dengan latar belakang dan usia yang tidak sama. Jadi ada yang belum sekolah SD ya, masih usia SD gitu, tapi mereka belum pernah merasakan sekolah. Ada yang sudah usia 15 tahun juga belum pernah merasakan sekolah gitu ya. Ada yang pernah merasakan sekolah, pokoknya berbeda-beda latar belakang gitu. Tetapi kan untuk budaya dan karakter hampir sama mereka ya, karena dari satu daratan ya gitu. Ya pada saat itu ya kita berjuang untuk bagaimana mereka setidaknya menghargai diri mereka dulu. Begitu. Jadi mulai dari mereka pandai mencuci, kemudian membersihkan tubuhnya. Memang sampai segede itu yang SMA, yang SD nggak bisa.
Ya bukan nggak bisa, cuman kan karena di sana itu kan kepulauan ya, maksudnya kan lebih banyak lautnya gitu. Mungkin kan mandi tinggal nyelup. Oh gitu ya, sama sekalian buang air besar gitu. Mandi tinggal nyelup kayak gitu. Terus sabun juga kan pada saat itu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sih Papua sudah agak maju, jadi ya maju banyak, sekarang bang gitu maju. Ya. Beda gitu ya. dengan zamannya di 2009 itu yang kita alami ya. Jadi bagaimana mereka memperhatikan mereka dulu, dirinya mereka dulu. Dirinya sendiri, iya, gitu. Mulai dari membersihkan tubuh menggunakan sabun mandi, gitu kan. Kemudian gigi ya, sikat gigi gitu. Karena saat pertama kita terima itu emang dari pedalaman ya, dan korban konflik pada saat itu. Korban konflik ya, Timika. Ya betul. Makanya saya angkat juga di tesis waktu itu waktu S2 ya. Benar, saya angkat itu. Nah itu bukan persoalan gampang loh ternyata. Terus pertanyaannya, apakah memang berarti kan praktis, maksudnya langsung praktek gitu? Iya, jadi kita juga begini, kalau bisa saya katakan itu kayak ngedidik anak PAUD. Oh, berarti training toilet. Ya, seperti itu. Jadi kamu setelah menggunakan pakaian harus ganti, pakaian yang kotor harus dicuci, ini sabun untuk mandi ya. Sampai sedetil ya, itu ya. ini odol untuk sikat gigi gitu kan. Tapi ya semua itu emang butuh proses dan butuh kesabaran yang sangat-sangat luar biasa gitu. Karena kita paham banget karakter mereka, budaya mereka. Pernah nggak ada yang sampai mengalami kesulitan ketika kita menggiring dari habit yang ke situ, kemudian? Ya pasti ada gitu. Cuma alhamdulillahnya itu saya sekali lagi bersyukur ya, Allah itu memberikan kemudahan untuk saya dan suami ya. Artinya gini, bahasa yang saya sampaikan, saya pribadi nih ya, dengan suami itu mudah untuk dipahami anak-anak. Saya katakan mudah dipahami, mereka mudah menerima. Kan begini, Bunda Lucy dari Betawi. Betul. Suami dari Demak. Iya, betul. Kemudian ini yang ditangani dari Timika, Papua, betul, gitu. Jiwa pembelajar kan nggak boleh mandek ya, benar. Mereka memang berbicara bahasa Indonesia, tapi untuk sebagian besar orang yang sampai saat ini saja bahasa Indonesianya mereka tidak sama dengan saya nih ngomong bahasa Indonesia. Gitu. Contoh begini. Contoh dialeknya gimana? Contoh ya, misalnya anak-anak itu kan suka main bola. Oh, jadi, karena buang energinya ya? Iya, anak-anak dari Papua itu kalau untuk hal yang berhubungan dengan olahraga itu sudah kita lakukan, bukan cuman bukti ini ya, bukti secara lokal ya. Itu kita ajak untuk menjalin persahabatan dengan PSAA di Pati, kemudian di Semarang itu beberapa kali itu menjuarai lomba untuk hal-hal yang bersifat olahraga ya, gitu. Tetapi yang bersifat akademis juga beberapa kali di Demak itu, di Masjid Agung Demak itu, alhamdulillah mereka juga menjuarai. Terus dialeknya tadi gimana? Ya dialeknya contohnya begini, misalnya saya mau main bola gitu ya. Kalau bahasa saya kan saya mau main bola nih. Kalau dia saya pingin main bola gitu kan. Tapi dialeknya tidak pingin, sapi main bola. Sapi main bola. Dikira kita sapi. Iya, untuk dialek yang seperti itu. Jadi ada yang disingkat-singkat gitu. Atau misalnya begini, saya kadang panggil anak-anak gitu ya. Ada yang namanya Muklis ya. Muklis. Asli namanya? Ya, asli namanya. Muklis yang sekarang nih ya. Sini sebentar gitu. Ada apa Umi? Mesti ya ada apa Umi gitu kan. Iya. Terus saya bilang, tolong panggilkan temanmu Ramdan, ya, gitu kan. Jadi kita bicara juga biasa, dia paham bahasa saya. Tapi nanti dia membahasakan ke temannya. Tidak Ramdan, kamu dipanggil Umi, kan gitu ya? Ya. Enggak. Biasanya kalau kita begitu. Kalau dia enggak. Ramdan, Umi ada panggil kau. Coba. Untuk sebagian orang Jawa ya di daerah kita nih, di lingkungan kita itu kan aneh gitu. Maksudnya dia bicara apa sih gitu. Maka ada beberapa ustadz juga yang mungkin sampai sekarang butuh waktu untuk menyampaikan. Ya. Jadi memang mereka itu ketika mungkin ada yang bilang susah gitu ya, sulit untuk diajak dialog misalnya. Sebenarnya
masalahnya hanya ada pada bagaimana kita bisa menyampaikan bahasa kita ke mereka dan itu terdengar langsung dengan jelas. Terdengar langsung dengan jelas. Jadi jangan kecepatan gitu ya. Itu untuk awal-awalnya begitu. Kalau sekarang sih sudah banyak yang bisa ngomong Jawa juga gitu merekanya. Biasanya berapa tahun gitu? Adaptasi mereka cepat kok. Oh, cepat. Berarti kan dengan kata lain memang mereka juga pinter gitu. Iya, betul. Sebenarnya itulah kalau kita belajar dari perjalanan Rasulullah ya, bagaimana beliau diterima di semua kalangan. Di semua kalangan, betul kan gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka di tanah Jawa. Nah, pernah juga gitu di sana itu ternyata adatnya berbeda gitu. Jadi di sana itu ada prinsip kekeluargaan dan persaudaraannya luar biasa. Kalau ada orang kesusahan misalnya ditinggal mati oleh bapak atau ibunya gitu ya. Maka yang satu suku dengan mereka walaupun itu tidak ada hubungan darah gitu ya, wajib mengangkat mereka sebagai anak. Gitu. Jadi makanya wajar kalau itu hukum adat tanpa tertulis. Betul. Makanya wajar mereka itu ketika satu kesulut gitu ya, yang merasa jadi bapaknya banyak gitu. Saya juga taunya gitu setelah bertemu mereka berbincang-bincang banyak begitu ya. Oh, ternyata seperti itu. Terus ada kebiasaan begini, kalau di sana itu, misal kalau di sini kan kita sampaikan kalau di sini mau mengambil barang yang bukan milik orang lain itu harus izin terlebih dahulu. Walaupun itu ada di atas pohon. Ya seperti jambu. Misal kamu kalau pengen, lebih baik kamu bicara meminta gitu. Ternyata gitu setelah kita dalami, kita ajak bicara gitu ya, kenapa kok kamu berani misalnya ambil itu gitu tanpa izin. Kalau di sana itu ada banyak tanaman milik siapapun boleh menikmati, yang penting di tempat, kata dia itu begitu. Yang penting di tempat, tidak dibawa pulang. Misal ada tanaman duren kah atau apakah, silahkan makan sepuasnya, yang penting di tempat. Berarti ketika acara ya harus makan di tempat ya, beda dengan mak-mak kita. Gitu. Jadi akhirnya kan pola-pola kayak gini kan perlu kita pahamkan. Malah kita pahami gitu ya. Adat-adat yang luhur malah ya. Jadi saya sampaikan kalau di Jawa beda. Apapun yang ditanam, kalau itu bukan kita yang menanam, ketika kamu mengambilnya walaupun itu hanya sekedar mencicipi, itu namanya pencurian. Gitu kan. Kita memahamkan ke mereka gitu seperti itu. Memahamkan aturan ya. Oh, begitu Umi. Ya. Jadi ketika kamu misalnya mungkin menurut kamu saya tidak salah nih makan jambu satu gitu kan, tapi ketika kita menjelaskan kalau di Jawa itu salah karena itu bukan pohon milik kita, jadi perlu izin. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan jadi tidak bisa kita menyalahkan mereka ya 100% ketika mohon maaf ya, itu loh jambuku di ini misalnya gitu kan, karena mereka terpasung pada budayanya di sana gitu. Jadi makanya jadi kita itu memahamkan karakter kepada mereka itu setahap demi setahap. Jadi budaya di sana bagaimana, budaya di sini kita sampaikan seperti itu. Seperti itu. Gitu. Kelihatannya kemarin pernah mantu ya. Iya. Ya, tapi itu tidak dari Papua sih, dari Maluku. Dari Maluku. Sampai segitunya ya. Terus komitmen apa sih yang dibangun? Keluarga terutama Miss Kuina gitu. Dia kan udah terbiasa nih dengan perbedaan. Dia terbiasa dengan ini gitu. Kalau anak-anak saya secara pribadi tidak ada masalah. Jadi karena kita selalu menanamkan semua manusia itu memiliki kemuliaan yang sama. Jadi tidak boleh ada yang menghinakan dari sisi apapun. Dari sisi apapun. Beda agama sekalipun itu tidak boleh. Agama kita kan tidak mengajarkan ya menghinakan manusia. Gitu. Karena manusia itu posisinya tetap yang tertinggi di makhluk dari makhluk apapun gitu. Jadi kalau anak-anak saya dari anak yang pertama sampai yang Kuina itu ya fine-fine aja, biasa aja, bergaul ya biasa. Bahkan kalau yang kecil itu ya yang Kuina itu ya dengan kakak-kakak Papua, kalau dia bilang gitu ya. Kakak-kakak. Iya, kakak-kakak Papua. Kan kalau di sana kan bahasanya jangan kakak gitu. Jangan kakak gitu ya. Tidak boleh kakak gitu ya. Jadi saya selalu mengajarkan ketika misalnya ada namanya anak-anak gitu ya, kadang dicandain gitu kan. Bener. Terus
terus ngomongnya itu loh sama Papua gitu. Saya selalu menyampaikan kakak Papua. Jadi ini kan karakter ya, bagaimanapun posisi anak saya lebih kecil dibanding dengan mereka kan gitu. Akhirnya dengan sendirinya dia juga akan memahami bahwa semua manusia itu sama, tidak ada yang perlu dibeda-bedakan, tidak boleh. Bahkan mohon maaf, pada saat kita awal-awal menerima mereka itu tidak semua orang pro ya. Benar. Memang gimana? Ada pertentangan? Ya banyak. Gitu. Kalau contoh pertentangannya gitu. Ya mungkin untuk sebagian orang itu apa yang kita lakukan itu sesuatu yang dianggap konyol kali ya, gitu kan. Jadi memang ada, maksudnya begini, kata orang itu biasanya apa sih? Ya banyak lah, namanya juga kalau saya lebih melihat kepada orang itu juga perlu mendapatkan pendidikan. Jadi ilmu itu perlu disampaikan gitu ya, sehingga mereka tahu bahwa hak warga negara untuk mendapatkan sentuhan pendidikan itu sama. Benar. Gitu kan. Kalau kami berawal dari mereka itu makhluk Allah juga. Benar. Gitu ya. Dengan semampu kita, dengan segala kekurangan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak kemudian menutup diri untuk berbuat baik gitu kan, termasuk kepada mereka-mereka. Karena sampai saya itu kalau kepada anak-anak nih ya, ketika mereka mendapatkan satu, mohon maaf ya, penghinaan misalnya gitu ya kan, ya jadi kan banyak yang misalnya gitu istilahnya itu mendiskreditkan ya, gitu kan, dengan bahasa yang kurang baik itu ya, perasaan sakit itu kayak anak sendiri, ya maka saya jelaskan mereka ini juga menyadarkan masyarakatnya, ya itu tadi gimana gitu. Ya dengan banyak komunikasi kan, ya lama-lama juga karena pemerintah juga kan memotivasi ya, maksudnya dalam artian juga memberikan ruang yang sama gitu kan, perilaku yang sama untuk anak-anak. Ya alhamdulillah kalau untuk masyarakat lambat laun pun mereka akhirnya ya kayak orang Jawa aja biasa gitu, nang gitu, kalau manggil juga ya nang, seperti itu gitu ya. Jadi waktu itu kita juga sempat membina satu keluarga dari suku Asmat. Dari suku Asmat, di situ ada anak, ada kedua bapak, kedua orang tua, ada anaknya berapa yang betul-betul? Waktu itu 3. Oh 3. Laki-laki semua. Saat itu mu'alaf ya. Oh, yang memotivasi, yang memotivasi untuk bisa ke Demak ya. Jadi kita bisa sampaikan ke pemirsa bahwa ini nih Demak itu ada gitu, jangan betul. Jadi saya juga ingin membuka ya kepada para pemangku kebijakan masyarakat secara luas bahwa di Demak ini juga kita itu punya saudara-saudara dari timur. Dari timur yang luar biasa ya. Gitu. Tadi kembali lagi ke satu keluarga itu kan posisinya mu'alaf. Jadi belum tentu yang berada di situ itu posisinya adalah memang sudah Islam gitu. Sudah Islam semua kalau yang ke tempat kami. Tapi ada yang mu'alaf. Mu'alaf ketika sebelum ke tempat kami. Waktu itu yang satu keluarga itu bersyahadat di Masjid Istiqlal. Disaksikan oleh Imam Masjid Istiqlal langsung yang udah almarhum ya. Beliau belum lama ini sudah almarhum. Ya kita selain membina beliau secara satu keluarga itu, secara pendidikan keislaman juga skill, karena kan di suku Asmat itu kan pandai memahat ya. Benar. Waktu itu kita akhirnya alihkan nih kepandaiannya itu tadi ke seni ukir. Berarti keterampilan hidup. Betul. Itu sampai kita datangkan mesin-mesin dari Jepara. Kita fasilitasi ya. Jadi kepandaiannya itu kan akhirnya kan bisa dialihkan sesuai dengan keyakinannya saat ini kan gitu. Karena beliau sendiri yang meminta. Itu 6 bulan di tempat kami gitu. Dan progresnya ternyata luar biasa. Iya, dari yang belum bisa mengaji, ya huruf hijaiyah tidak tahu, sampai bisa bahkan berkomitmen untuk bisa menghafal sedikit demi sedikit. Karena anak-anaknya juga akhirnya ditaruh di pondok-pondok tahfidz juga. Gitu. Pernah enggak Bunda Lucy sendiri melihat, karena kalau melihat dari tadi ada suku Asmat, kemudian dari Maluku dan semuanya, memang dari awal harus mempelajari tipologinya gitu.
Ya, betul. Dari mana Bunda Lucy mempelajarinya? Ya kalau belajar itu kan dari mana aja ya, gitu. Bener. Jadi selain dari literatur, gitu kan, kemudian info yang kita himpun, karena anak-anak itu kan sebelum ke Demak itu kan dihimpun di satu tempat, ya, di tempatnya Ustaz Fadlan. Nah, info-info ini yang kita gali gitu ya, mereka karakternya seperti apa, gitu ya. Jadi jangan kaget kalau dulu itu, kalau sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu itu mereka makan itu ada di atas atap gitu ya, atap kita itu udah kayak jadi rumah yang nyaman buat mereka gitu. Iya, sendok, piring, garpu ada di atap semua begitu. Itu pada saat awal-awal dulu ya. Awal-awal. Bahkan apa yang mendasari kok sampai alat-alat makan harus di atas itu? Bukan harus di atas ya, tapi karena di sana itu kan mereka hidup di alam yang bebas. Biasa naik-naik ke atas pohon, ya jiwa kinestetiknya kan tentu tinggi, lebih tinggi ya. Iya betul, karena memang mereka terlahir di dunia, di alam yang begitu melimpah ya, kekayaan alamnya dari mulai laut, kemudian hutan begitu kan. Akhirnya kehidupan itu kan nggak kemudian gampang melepas secara karakter. Benar. Jadi ketika di Jawa kan nggak ada ruang, nggak ada ruang untuk istilahnya, kalau di Jawa itu kan penuh dengan bangunan. Samping itu juga memang adat istiadat. Iya, nah gitu kan. Monggo. Nah gitu. Jadi karakter yang begitu itu masih terbawa. Mereka makan biasa di atap seperti itu. Ya, naik itu udah nggak sesuatu yang mengerikan, iya gitu buat ya. Mereka itu bahkan di ranting yang kayak tipis begitu bagi mereka biasa-biasa saja gitu. Biasa saja. Itu ya kita alami, gitu. Bahkan ketika odol itu dibuat mainan, dibuat kayak anak PAUD gitu, cerot gitu ya, dibuat tembak-tembakan, itu juga kita mengalami gitu. Sesi-sesi seperti itu kita mengalami. Aneh nih benda apa gitu. Ya kalau menurut saya sih itu adaptasi ya. Iya, adaptasi. Sebenarnya mereka sudah tahu, fungsinya itu sudah tahu, tapi mereka punya sisi fungsi yang lain, inilah yang namanya imajinasi. Ya, sekali lagi. Kalau untungnya gitu, ilmu kepautan saya pada saat menerima mereka gitu ya, saya sudah sedikit banyak paham dunia. Bagaimana ya? Gitu. Jadi memang masuk udah dianggap bahwa saya anggap lembaran yang kosong gitu. Betul, gitu. Jadi ya begitu saling jadi odol dan sabun pada saat-saat di awal-awal pertama itu dijadikan bahan mainan dengan imajinasi mereka gitu. Mungkin untuk sebagian orang ngapain sih capek-capek gitu ya. Kan itu kan capek banget loh. Bener. Gitu ya, siapa sih yang gaji kamu gitu, pertanyaan yang mampir kepada kita sampai selalu saat ini. Ya. Sampai saat ini pertanyaannya. Selalu, atau mungkin juga ya yang bahasanya kenapa juga gitu kan. Iya. Jadi sampai saat ini yang selalu mampir itu siapa yang membiayai, siapa yang mendanai gitu. Siapa yang mendanai. Iya, donatur dari mana begitu. Kalau kita diberi pertanyaan seperti itu, bagi saya itu membingungkan ya jawabannya ya. Berarti diem? Enggak, saya jawab saya punya Tuhan gitu ya. Karena mereka datang, mereka kan akan membawa rezekinya mereka. Membawa rezekinya masing-masing. Walaupun mungkin dengan pelantaraan si A, si B dan si C, si A-nya mungkin suami, si B-nya mungkin saya atau ustadz-ustadz yang lain gitu ya. Tapi itu rezekinya mereka. Betul banget. Kemudian tolak ukur keberhasilan kita untuk mendampingi teman-teman kita yang dari Timika, dari Papua, dari Maluku gitu. Apa secara pribadi Bunda Lucy? Kami prinsipnya di awal yang penting itu mereka menjadi pribadi yang soleh dulu. Gitu. Ya di urusan nanti mereka jadi TNI, kan cita-citanya banyak yang jadi TNI dan sudah ada yang jadi TNI. Sudah ada yang jadi TNI ya. Iya. Berarti keseimbang ya antara formal, agama. Betul. Yang jadi TNI ada, yang jadi perawat ada, gitu. Yang ini banyak yang mau masuk ke pelayaran juga ada. Dan itu terbatas gender enggak? Yang kebetulan masuknya di tempatnya Bunda Lucy? Laki-laki. Iya. Memang memprioritaskan laki-laki. Iya, memprioritaskan laki-laki. Alasannya mendasar apa? Yang paling mendasar itu mungkin lebih safety aja ya. Karena dulu kita pernah terima yang perempuan. Yang perempuan. Ya, ada beberapa anak gitu. Tapi ternyata karakternya itu lebih sulit loh dari yang laki-laki. Oh. Gitu. Iya.
Terutama berkaitan dengan penyesuaian dirinya. Iya, gitu. Ketika uzur, ketika haid. Betul ya. Bukan cuman itu juga lebih sulit untuk diatur juga gitu. Karena kan mungkin mereka biasa bebas. Ya kan, laki-laki dan perempuan ya. Tapi kan kalau di tempat kami kan kami akan memberikan aturan kepada mereka. Kamu itu perempuan, punya batasan. Seperti itu kita ajarkan ya, ajaran-ajaran yang memiliki karakter nilai-nilai agama itu kan tetap kita prioritaskan gitu. Akhirnya kita mengambil komitmen ya sudah, kita yang laki-laki saja gitu, yang perempuan kita kembalikan. Dikembalikan gitu, ya. Seperti itu. Oke. Tapi ada nggak keinginan untuk ya satu ketika kita tetap nanti takutnya bias gender? Bukan soal bias gender sebenarnya, cuman kami melihatnya lebih pada kesiapan pribadi kita ya. Kesiapan ya, pribadi. Karena itu juga kan perlu diukur. Betul. Jadi harus mengukur diri ya. Benar ya. Ketika, jadi tidak asal tampung betul, gitu ya. Jadi ketika kita tidak mengukur diri, nanti justru tujuan pendidikan yang kita berikan kepada mereka kan jadi tidak sampai gitu ya. Benar. Jadi harus mengukur diri. Maka sampai saat ini pun kita menerimanya yang laki-laki. Yang ya. laki-laki ya. Gitu. Oke. Baik. Statement terakhir nih. Oke. Gimana secara hati Bunda Lucy ini selaku bunda dari berbagai unsur, kemudian ini gitu. Apa yang pengen disampaikan nih masyarakat? Kalau saya mungkin gini ya. Saya mau mengenang dulu. Jadi dulu waktu saat saya belajar nih, gitu, saya kan sempat berpindah dari satu lembaga ke lembaga pendidikan yang lain. Tapi komitmen saya ketika pindah itu saya harus mencari lembaga yang lebih baik. Yang lebih gitu baik. Ya. Karena saya punya cita-cita, gitu ya. Saya tidak akan melupakan guru-guru. Jadi pada saat mau pindah saya pamit. Saya dulu pernah di Bogor 3 tahun lebih ya di Bogor. Bener. Itu. Beliau guru pertama saya maksudnya setelah MI ya. Beliau yang banyak memberikan motivasi dalam diri saya untuk menjadi seorang wanita yang tangguh gitu. Karena saya belajar banyak dari beliau. Pada saat saya pamit, beliau menyampaikan bagi saya itu doa buat saya. Waktu itu nama saya oleh beliau itu diganti, jadi tidak Lucy. Lucy itu kan nama pemberian dari orang tua. Bener. Di KTP, ijazah semua Lucy. Tapi beliau menginginkan nama saya tidak Lucy, jadi beliau panggil saya itu dengan sebutan Lilis. Ya, Lilis Muhlisah, itu nama dari beliau. Beliau bilang begini, Lis, pokoknya insya Allah kamu nanti itu akan menjadi seorang pemimpin. Barokah doanya itu. Iya, betul. Seorang pemimpin. Nanti kamu ketika ikut suami pun, walaupun misalnya kamu tidak punya pondok pesantren, setidaknya kamu akan menjadi pimpinan majelis taklim, seorang mubalik yang baik gitu. Itu doanya beliau ke saya, gitu ya. Nah, pada saat saya menjalani proses hidup nih, gitu ya, proses hidup gitu ya, dari mulai dulu di Banten, kemudian sampai ke tanah Jawa di Demak begitu, saya kemudian flashback. Ternyata apa yang saya jalani proses ini itu berhubungan erat dengan doanya beliau, gitu. Beliau masih hidup. Benar. Kalau ini nanti bisa saya sampaikan share linknya gitu ya, semoga beliau saat ini tetap sehat ya, kemudian semoga ilmu yang beliau berikan ke saya juga barokah. Dengan apa yang disampaikan? Saya hanya ingin satu, assalamualaikum untuk beliau. Yang kedua, saya kangen banget sebenarnya gitu. Beliau sosok wanita, ya wanita. Wanita yang menginspirasi saya bahwa untuk menjadi seorang wanita itu tidak harus menunggu. Jadi kita bisa berbuat sesuatu untuk umat ya, untuk orang lain gitu. Benar. Jadi untuk memberi itu tidak harus kaya istilahnya. Harus kaya dulu gitu, baru memberi. Gitu. Betul. Untuk memberi itu tidak harus kaya dulu, dan memberi itu tidak hanya sekadar nominal ya, dalam sisi materi. Memberi bisa banyak hal, salah satunya memberi kebaikan. Benar. Nah itu saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada diri saya sendiri dan keluarga, teruslah berbuat baik. Walaupun tidak selamanya kebaikan itu kita
mendapatkan yang terbaik. Benar, ya. benar. Balasan itu yang tertinggi adalah balasan dari Allah, ya, Sang Maha Pemberi kehidupan. Tapi selama Allah meridhoi, insya Allah ya jalan kebaikan yang kita berikan itu juga akan berujung kebaikan. Benar gitu, banget. Itu aja. Baik, kita tutup segmen, kita bareng-bareng. Siji, loro, telu, yuk intim.